Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 1615 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami, dan menuntun kami supaya kami terus berjalan di jalan Tuhan yang benar. Pakai firman Tuhan ini untuk memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Kejadian, pasal 5 ayat 18 sampai ayat 24. Demikian firman Tuhan. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakan Henok. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakan Henok. Dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakan Metusalah. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi. Setelah ia memperanakan Metusalah, dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan belajar dari tokoh Alkitab yang sangat luar biasa, menginspirasi kita semua. Henok. Henok adalah seorang tokoh Alkitab yang mengalami pengangkatan atau rapture yang pertama kali. Alkitab menginformasikan kepada kita tentang kehidupan Henok yang sangat singkat, tapi sangat luar biasa, memberkati. Amin. Henok diangkat Allah naik ke surga. Haleluya. Pertanyaannya, apa yang membuat Henok diangkat naik ke surga? Lihat ayat 22 dan ayat 24. Henok hidup bergaul dengan Allah. Haleluya. Saya melihat Henok ini memiliki hubungan yang sangat spesial dengan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, orang kalau bergaul saudara, pasti ada yang dia korbankan. Dalam pergaulan, terkadang kita harus mengorbankan waktu kita, tenaga kita. Kadang kita mengorbankan segalanya. Bahkan tidak jarang kita juga mengorbankan isi dompet, saudara. Betul? Saya percaya bahwa Henok mengorbankan segalanya untuk bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara perhatikan bahwa setelah umur Henok 65 tahun, ketika dia memperanakan Metusalah, Henok memutuskan untuk bergaul dengan Tuhan 300 tahun lagi. Haleluya. Saya percaya saudara bahwa Henok sangat menikmati saat-saat indah bergaul dengan Tuhan. Amin. Saudara, mari kita cek diri kita. Apakah kita menikmati saat-saat kita bergaul dengan Tuhan atau tidak? Saya kasih contoh. Kalau kita lagi bergaul dengan sahabat kita, pasti kita akan menikmati saat-saat indah waktu kita bergaul. Betul? Sehingga kita tidak merasakan waktu yang begitu cepat berlalu. Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti itu kira-kira. Orang yang bergaul, mereka tidak terasa waktu terus berjalan. Mereka pikir
itu baru 2-3 menit, ternyata sudah 2-3 jam, tapi tidak terasa, saudara. Karena ada dalam pergaulan itu, mereka menikmati pergaulan itu. Kalau saudara ibadah baru 1 jam, saudara sudah bete, sudah jenuh, sudah bosan, itu berarti ibadah saudara lakukan itu hanya rutinitas. Makanya saudara jenuh dan bosan. Kalau saudara ibadah sudah ngantuk, tidur dalam gereja, tidak serius, tidak menjalani ibadah itu dengan sungguh-sungguh, maka ibadah saudara itu sia-sia. Orang yang bergaul dengan Tuhan, dia menikmati hadirat Tuhan. Karena dia ada di dalam hadirat Tuhan itu, dia merasakan kuasa Tuhan turut bekerja. Dia mengalami Tuhan. Sehingga dalam situasi kondisi apapun, ketika dia datang bergaul dengan Tuhan, dia akan mendapatkan kekuatan dan semangat yang baru. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan pasti dia menikmati hadirat Tuhan. Haleluya. Saya menangkap pesan bahwa Henok betul-betul menghabiskan 300 tahun waktunya bersama dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan mengaku mengasihi Tuhan kalau saudara sendiri tidak memberi waktu untuk Tuhan. Tidak memberi waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu susah, punya banyak waktu untuk Tuhan. Tapi setelah diberkati, silau dengan berkat. Mulai lupa waktu dengan Tuhan. Mulai banyak alasan, sibuklah, dan lain sebagainya. Seorang yang bergaul dengan Tuhan, pasti dia akan mengutamakan Tuhan di atas segalanya. Amin. Saudara dengar baik. Orang yang bergaul dengan Tuhan pasti tidak akan hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Amin. Pasti dia akan memprioritaskan, mengutamakan, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat perjalanan bangsa Israel, Tuhan murka kepada mereka ketika mereka tidak beribadah kepada Tuhan. Jadi saudara, kalau saudara tidak beribadah kepada Tuhan, lupa waktu untuk beribadah kepada Tuhan, saudara sedang memancing murka Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya seseorang yang bergaul dengan Tuhan, pasti dia akan mengutamakan, pasti dia akan memprioritaskan, pasti dia akan menomorsatukan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Karena orang yang bergaul dengan Tuhan, dia percaya, dia tahu bahwa semua yang dia peroleh, dia dapatkan, itu semua dari Tuhan. Tuhan yang mengangkat dia, Tuhan juga yang bisa menjatuhkannya. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia tahu persis bagaimana menyenangkan hati Tuhan. Amin. Kalau saudara mau tetap diberkati Tuhan, jangan pernah lupa waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Seorang yang bergaul dengan Tuhan, pasti dia tidak akan pernah hitung-hitungan waktu dengan Tuhan. Pasti selalu memberikan waktunya untuk beribadah kepada Tuhan. Itu orang yang bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut kita belajar Henok, seorang yang memiliki iman yang luar biasa. Amin. Saudara lihat Ibrani 11 ayat 5. Karena iman, Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, saya menangkap pesan firman Tuhan ini begini. Seorang yang bergaul dengan Tuhan pasti hidup dalam iman. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Henok bergaul dengan Tuhan, dia melihat bahwa segala sesuatu yang Henok perlukan, Tuhan sudah sediakan semuanya. Tuhan sudah jamin hidupnya. Amin.
Iman Henok tumbuh karena Henok bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau imanmu bertumbuh di dalam Tuhan, bergaulah dengan Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar baik. Jangan mengaku orang bergaul dengan Tuhan kalau saudara tidak punya iman. Kalau saudara masih hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, jangan mengaku orang bergaul dengan Tuhan. Karena orang yang bergaul dengan Tuhan, dia sudah melepaskan semua kekhawatirannya, ketakutannya. Karena dia punya iman kepada Tuhan. Seorang yang punya iman kepada Tuhan, dia punya keyakinan dalam dirinya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya yakin dan percaya orang yang bergaul dengan Tuhan pasti imannya bertumbuh dan akan terus semakin bertumbuh, semakin besar imannya. Haleluya. Saudara, dari mana iman Henok? Dari hubungan Henok dengan Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Tidak main-main, saudara. 300 tahun. Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kita mengalami kejenuhan, kebosanan, saudara. Kalau kita berteman dengan orang yang tidak benar, akhirnya orang itu menggiring kita kepada hal-hal yang tidak benar, saudara. Kadangkala kita tersiksa, betul? Kita bosan, kita jenuh dengan pergaulan kita yang nggak benar. Saudara lihat, Henok bergaul dengan Tuhan 300 tahun lamanya. Luar biasa. Henok tidak mengalami kejenuhan karena Henok menikmati hadirat Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, iman Henok teruji, saudara. 300 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang begitu panjang. Di dalam siklus manusia pasti ada kejenuhan, kebosanan, dan sebagainya. Tetapi Henok tidak, saudara. Henok terus bertumbuh di dalam imannya kepada Tuhan. Amin. Iman kita teruji oleh waktu. Dan Henok telah membuktikannya. Amin. 300 tahun bersama dengan Tuhan. Henok melihat, merasakan, mengalami pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Amin. Dari pergaulannya dengan Tuhan, Henok bertumbuh dalam iman. Saya percaya orang yang punya iman, dia tidak akan khawatir lagi akan hidupnya. Amin. Seseorang yang punya iman, dia tidak akan hidup dalam kekhawatiran. Karena dia tahu Tuhan pasti menyediakan, menolong, dan memberkati orang yang memiliki iman kepada Tuhan. Haleluya. Seorang yang bergaul dengan Tuhan, pasti imannya bertumbuh. Haleluya. Yang berikut kita belajar, saudara. Seseorang yang bergaul dengan Tuhan pasti melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Amin. Coba sekali lagi kita lihat Ibrani 11 ayat 5. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Henok berkenan kepada Allah. Amin. Artinya Henok selalu melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya sekarang, perbuatan apa yang Henok lakukan sehingga dia berkenan di hadapan Tuhan? Henok melakukan firman Tuhan. Apa yang Tuhan sampaikan kepada dia, dia lakukan dengan setia. Amin. Sehingga ketika Henok melakukan firman, itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Demikian juga saudara dan saya, ketika kita melakukan firman, itu hal yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang berkenan bagi Tuhan. Haleluya. Yang berikut saudara, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan apa? Menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, berkenan itu berarti yang diinginkan, yang disenangi oleh Tuhan. Amin.
Di saat kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, Tuhan senang. Amin. Ketika Daud baru memainkan kecapinya, oh hadirat Tuhan turun, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan senang ketika kita menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Itu hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berikut saudara, hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita hidup dalam kekudusan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Henok menjaga hidupnya supaya tetap berkenan di hadapan Tuhan dengan cara hidup dalam kekudusan. Amin. Yang berikut saudara, dalam konteks perjanjian baru, hal apa yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita pergi memberitakan Injil? Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita memberitakan kabar baik dan orang itu menerima berita Injil itu, percaya kepada pemberitaan Injil itu, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Firman Tuhan berkata, satu orang berdosa, bertobat, ada sukacita yang besar di surga. Amin. Haleluya. Semakin banyak orang kita sampaikan Injil dan mereka bertobat, saudara, perbuatan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Sehingga di surga selalu ada gegap gempita, sukacita. Saudara, ketika kita memberitakan Injil dan orang yang mendengar itu percaya kepada Tuhan Yesus, mereka diselamatkan. Ada sukacita yang besar di surga. Itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, beritakanlah Injil. Dan yang berikut saudara, yang saya tangkap, hal apa yang berkenan di hadapan Tuhan ketika kita melayani Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perbuatan-perbuatan inilah yang berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjadi pelaku-pelaku firman. Kita senang menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan, memberitakan Injil dan melayani Tuhan. Itulah hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini mari kita mencari perkenanan Tuhan. Lakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan. Haleluya. Tuhan melihat bahwa hidup Henok hidup dengan cara sorga. Makanya dunia ini bukan tempat orang seperti Henok. Makanya Tuhan mengangkat Henok naik ke sorga. Amin. Demikian juga dengan saudara dan saya. Kalau kita hidup di dunia ini seperti Henok, hidup melakukan hal-hal yang berkenan di mata Tuhan, maka tempat kita nanti di surga. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar tentang Henok. Henok diangkat Tuhan naik ke surga karena apa? Henok bergaul dengan Tuhan. Haleluya. Pertanyaannya, bagaimana caranya bergaul dengan Tuhan? Yang pertama saudara, saya tangkap di sini. Henok punya banyak waktu untuk bergaul dengan Tuhan. Saudara, pertanyaan sederhana. Apakah saudara punya waktu untuk bergaul dengan Tuhan? Atau tidak? Atau mungkin saudara berpikir, Pak Pendeta, saya lagi kejar setoran. Pak Pendeta, saya sangat-sangat sibuk sehingga tidak sempat ke gereja. Saudara, orang yang lupa waktu dengan Tuhan, hati-hati. Karena Tuhan murka ketika kita tidak beribadah kepada Tuhan. Kalau saudara masih hidup sampai sekarang ini, itu berarti Tuhan masih memberi saudara kesempatan untuk bertobat. Kalau saudara masih mengeraskan hati, tidak cari Tuhan, hati-hati saudara. Henok punya banyak waktu bergaul dengan Tuhan. 300 tahun. Bukan waktu yang singkat, tapi waktu yang begitu panjang. Dia habiskan bersama Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, bagaimana caranya bergaul dengan Tuhan? Henok punya iman kepada Tuhan. Artinya, Henok ini hidup sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mengaku orang percaya, mengaku kita punya iman,
tapi kita masih khawatir akan hidup kita. Kita masih takut, aduh bagaimana nanti kehidupan saya, anak-anak saya nanti. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara punya iman, seharusnya saudara tidak perlu khawatir. Karena Tuhan sudah menjamin hidup saudara dan saya. Amin. Haleluya. Milikilah iman. Percaya Tuhan sungguh-sungguh. Pasti Tuhan sediakan. Pasti Tuhan pelihara. Pasti Tuhan sembuhkan. Amin. Haleluya. Yang ketiga, Henokh melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, tadi kita belajar, apa yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan? Ketika kita menjadi pelaku-pelaku firman. Di saat kita hidup dalam kekudusan, menaikkan pujian penyembahan kepada Tuhan, memberitakan kabar baik, dan melayani Tuhan, itulah perbuatan-perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka bergaul dengan Tuhan seperti Henokh. Bapa di surga, mau berdoa berkati semua pendengar dalam hidup mereka, masa muda mereka, rumah tangga mereka, usaha pekerjaan, pelayanan mereka diberkati. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan kekuatan kepada keluarga yang ditinggalkan. Mereka yang hari ini berulang tahun, Tuhan Yesus memberkati mereka. Hamba berdoa biarlah berkat dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, agar mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.